Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, hamba-hamba Allah mukminin wal mukminat yang berhadir di dalam majlis yang paling Allah banggakan, majlis yang paling Allah cintai ini. Semoga seluruh kita dijaga oleh Allah di akhir zaman ini. Semoga Allah berikan kepada kita seluruhnya akhir hayat yang husnul khatimah. Ya Rabbana amin. Kemudian salawat dan salam kita, pujian dan salawat salam kita hanyalah untuk Allah, salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun keadaan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dari tahun 2017 saya sudah menyampaikan bahwa para pakar bumi dan pakar alam kita, BMKG dunia telah menyampaikan 2019 sampai 2022 bumi ini akan mengalami kemarau ekstrim berturut-turut. Seluruh dunia akan mengalami kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. Saya sudah keliling beberapa tempat dari Indonesia ini beberapa bulan terakhir, maka ada daerah-daerah yang sudah 9 sampai 10 bulan tidak sama sekali turun air hujan. Dan BMKG Indonesia telah menyampaikan bahwa Jawa Barat darurat air. Kemarau yang dialami oleh Jabodetabek dan seluruh Jawa hari inilah kemarau yang terpanjang dan terlama. Sementara di Eropa panas hari ini berkisar antara 45 sampai 55 derajat Celcius. Amerika mengalami panas yang hebat. Australia terbakar hebat saat ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, air saat ini di Wonogiri sudah dibeli dengan sapi. Jual kambing beli air, jual domba beli air. Susah keadaan di mana-mana. Dan ini sekarang sudah merembes. Lampung sudah mengalami kemarau, Palembang sudah mengalami kesusahan dan panas kemarau, Jambi, dan kita mendengar dan ikut merasakan sekarang Riau juga terbakar. Kalau kata orang Malaysia, jerebu. Negara tetangga hari ini meliburkan anak-anaknya sekolah karena imporan dari jerebu yang datang dari Riau. Ibarat Allah yang kami muliakan, apa yang kami sampaikan dahulu saat ini sedang baru mulai startnya.
Saya dulu tidak pernah berharap ini akan terjadi. Bahkan kalau bisa dilawan ini dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa, berdoa, dan berdoa agar jangan terjadi. Tetapi doa ini apabila belum bisa mengalahkan kekuatan dosa yang dibuat oleh makhluk di suatu daerah, di suatu negeri, negara, maka doa hanya menjadi ibadah bagi yang berdoa, tetapi Allah tidak akan mengabulkan doa tersebut. Innal azaba war rahmata ya'talijani fis sama. Antara azab dengan rahmat saling bergulat kalah mengalahkan di langit dunia. Berlomba untuk turun ke negeri suatu daerah, ke daerah suatu negeri. Apabila penduduk negeri itu mengisi hari-hari mereka dengan iman dan ketakwaan, maka rahmat akan mengalahkan azab. Rahmat turun untuk penduduk negeri itu. Tapi apabila penduduk negeri itu mengisi dengan maksiat dan dosa, maka azab mengalahkan rahmat. Azab pun turun untuk negeri itu. Sekarang ini saya tidak mau menyebutkan Indonesia ya Bapak Ibu, karena sekarang maksiat, dosa, kemungkaran dan berbagai macam jenis fahisyah, kezaliman sekarang sudah ada di seluruh negara, dibuat orang secara terbuka, terang-terangan, bahkan difasilitasi oleh negara. Maka jangan heran kalau seluruh negara di seluruh dunia hari ini serentak mulai merasakan bertubi-tubi, berlapis-lapis datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman Bapak Ibu yang kami muliakan. Saat kita berbicara menyebutkan tentang akhir zaman, mana yang bisa saya bawa-bawa? Saat saya menyebutkan akhir zaman, maka kata Rasulullah, zaman itu hanya 5 sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu hanya 5. Yang pertama, zaman Nabi memimpin umat Islam. Yang kedua, zaman para khulafaur rasyidin memimpin umat Islam. Yang ketiga, zaman para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan yang memimpin umat Islam. Yang keempat, zaman di mana Islam sedang tidak memimpin di mana-mana di muka bumi ini. Ini dia. Zaman keempat, Nabi menyebutkan zaman kediktatoran. Dan yang kelima, zaman akan tegak kembali pemimpinan Islam memimpin seluruh dunia. Dan inilah penutup. Ini adalah finish. Ini adalah akhir dari zaman umat Islam. Jadi zaman umat Islam ini hanya ada 5. Zaman pertama, Nabi yang memimpin selama 23 tahun. Kemudian Nabi meninggal, dilanjutkan zaman khilafah 30 tahun. Berakhir, dilanjutkan dengan masa khilafah dengan sistem kerajaan. Khilafah dengan sistem kerajaan. Ini yang paling lama, selama 1227 tahun. Zaman yang ketiga ini telah selesai, telah juga berakhir, yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 di Turki ya. Runtuhnya Khilafah Islamiyah berakhir, sudah zaman ketiga. Kita sekarang berada di zaman keempat, dan ini udah sampai di ujung Pak, di ujung. Kita mau menuju ke zaman keempat, ke zaman kelima. Zaman kelima, Islam akan kembali dipimpin oleh Khilafah Islamiyah. Dan pada zaman inilah dunia kembali tenang setenang-tenangnya. Zaman pertama, kedua, ketiga, 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Dan zaman kelima, 100% nanti dunia akan dipimpin lagi oleh Islam. Di masa ini, kata Rasulullah, di zaman ini hidup bagaikan dalam surga dunia. Tidak ada satupun bencana alam terjadi. Sementara di penghujung fase keempat atau zaman keempat, semua bencana terjadi.
kemarau, kebakaran, gunung meletus, meledaknya, terjadinya gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, kehancuran ekonomi global, pembantaian, pembunuhan dan sebagainya. Segala macam bencana terjadi di sini. Makin ke ujung di fase keempat makin hebat, tapi di fase kelima semuanya sudah tidak ada bencana apapun. Tidak ada bencana alam. Jangankan gunung meletus, jangankan tsunami, banjir pun gak ada. Tetapi kata Rasulullah, air-air sungai di negeri Arab kembali mengalir dengan penuh. Gurun Sahara yang luas akan menjadi berumput hijau. Pada masa ini tidak ada satupun orang miskin di dunia. Tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Pada zaman ini berkah adanya khilafah Islamiyah, tidak ada orang yang mau menjadi penjahat. Seluruhnya sudah betul-betul makmur dan subur. Saudara-saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tidak ada perang pada masa fase kelima ini. Tidak ada perang. Jangankan dua negara perang, dua kampung perang, dua orang manusia saja kata Rasulullah pada masa ini tidak ada yang berkelahi. Seorang wanita akan jalan kaki seorang diri dari Hadramaut menuju ke Makkah melaksanakan ibadah haji tanpa rombongan, tanpa muhram, jalan kaki seorang diri untuk melaksanakan ibadah haji. Dia aman pergi melaksanakan ibadah haji dan aman pulang. Benar-benar masa aman ini. Dan masa aman ini Allah sebutkan juga masa kepemimpinan Islam memimpin seluruh dunia. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Ini pasti terjadi. Di hadis yang sahih ini, inilah urutan penutup daripada umur umat Islam. Setelah ini saya buat, perhatikan Bapak Ibu, garis seperti ini. Ini adalah umat Islam menyaksikan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Ternyata tanda besar kiamat yang ke-7 adalah angin lembut yang sejuk lagi berbau wangi kasturi akan bertiup dari negeri Yaman. Dan angin ini ternyata bukan angin biasa. Angin ini membawa pesan khusus, yaitu pesan kematian. Dengan cepat angin ini membungkus seluruh dunia. Siapapun orang yang kenal dengan Allah dari umat Nabi Muhammad, dia ada iman kepada Allah, angin ini ketika mengenai tubuh orang itu, terhirup olehnya angin yang lembut, sejuk, berbau wangi kasturi ini, maka saat itu di tempat itu langsung dia tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh muka bumi umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Yang tersisa hidup setelah itu kata Rasulullah adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Satu atau dua generasi setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi kabar baiknya kita semua tidak akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Karena kita Allah wafatkan dulu di tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat itu ada 10 kata Rasul. Yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ada terjadinya di penghujung fase keempat, fase kita. Kemudian tanda besar kiamat yang kelima, keenam terjadinya di fase kelima, dan yang ke-7 ya, langsung habis kita seluruh umat Islam. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sedang berada di sini. Saya akan jelaskan ini dengan lebih luas ya. Saya ingin jelaskan ini lebih panjang insyaallah taala. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi sekarang khilafah Islamiyah ini pasti akan terwujud dan terjadi. Cuma di Indonesia ini entah dari mana sumbernya, bagaimana kejadiannya, kok ada segelintir kelompok atau sekelompok orang ketakutan mendengar istilah khilafah. Macam ada ancaman untuk NKRI dengan wujudnya khilafah. Saya katakan kepada yang bersangkutan, ketahuilah ini adalah bahasa Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Anda setuju, Anda tidak setuju, ini pasti akan terjadi. Ibarat orang Pak yang sudah menikmati kegelapan malam dan dia sudah merasakan betapa dia bisa melakukan apapun dalam kegelapan malam itu. Dia benci matahari terbit, dia takut matahari terbit, dia tidak mau matahari terbit. Mau nggak mau dia matahari terbit, matahari tetap terbit apa tidak? Tak mungkin malam selalu malam. Pasti malam akan berakhir dengan fajar, lalu disambut dengan syuruk, matahari pun terbit. Maka pencinta kegelapan, penjahat kegelapan sekelas vampir, Dracula, pocong, kuntilanak, babi gombel, genderuwo, sontoloyo, siapapun mereka,
Orang-orang yang mencintai kegelapan, yang menangguk kenikmatan dalam masa-masa kezulumat ini, mereka pasti akan berakhir dengan terbitnya matahari, walaupun mereka benci. Begitulah fase kelima pasti akan wujud. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem kekhalifahan, metode kenabian. Suka nggak suka? Cuma kabar baiknya buat orang-orang yang berani mengatakan, iya, khilafah Islamiyah itu memang Islami, tapi mengancam NKRI. Khilafah Islamiyah itu bagus, tapi bisa menghancurkan eksistensi Pancasila dan NKRI. Waduh, yang pertama ini orang asbun, asal berbunyi. Yang kedua, orang ini jahil tentang hakikat daripada Islam. Yang ketiga, orang ini munafik, tidak akan keluar dari salah satu di antara tiga ini. Asal bunyi, yang penting dia dikasih duit. Yang kedua, dia memang jahil walaupun gelarnya profesor. Dan yang ketiga, memang orang munafik. Hanya orang munafik yang takut wujud kembali, tegak kembali khilafah Islamiyah. Saya kasih kabar gembira buat mereka-mereka, dan ini juga informasi kepada kita semua, bahwa yang namanya khilafah Islamiyah itu, maaf saya bertanya kembali kepada Bapak Ibu, tolong jawab ya Bapak Ibu, setelah mendengarkan betapa indahnya saat khilafah Islamiyah nanti hadir kembali di muka bumi, bumi dipimpin oleh khilafah Islamiyah, semuanya mengerikan atau indah? Rindu atau tidak? Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya katakan khilafah Islamiyah yang begitu indah, yang begitu dinanti-nanti, ketika tidak ada keadilan di mana-mana, ketika kezaliman merata di mana-mana, ketika kejahatan, bencana, musibah, petaka, huru-hara, pertumpahan darah, kelaparan, kemarau, dan lain-lainnya buruk-buruk terjadi, wujud khilafah Islamiyah seluruhnya padam oleh barokah dan rahmat khilafah Islamiyah itu. Maka kami katakan kepada mereka yang tidak setuju dengan khilafah Islamiyah, satu, sampai hari kiamat khilafah Islamiyah tidak akan pernah ada, tidak akan pernah berdiri di Pekanbaru, tidak pula di Sumatera, tidak pula di Jawa, tidak pula di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak akan pernah berdiri khilafah Islamiyah di Asia Tenggara, tidak akan pernah berdiri khilafah Islamiyah itu di Asia Tengah, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Rusia, di Jerman. Walaupun di Inggris kemarin terjadi ledakan yang sangat luar biasa, 3 juta manusia masuk Islam serentak bersyahadat baru-baru ini. Tapi khilafah Islamiyah tidak akan pernah berdiri di London, di Inggris. Di mana khilafah Islamiyahnya berdiri? Khilafah Islamiyah berdiri hanya di Baitul Maqdis, Palestina. Titik. Lalu apanya yang ditakutkan khilafah Islamiyah dengan Indonesia? Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Indonesia ya Indonesia, NKRI adalah NKRI. Justru rahmat dan barokah tegaknya khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis Palestina nanti akan membungkus seluruh dunia. Dunia aman seaman-amannya, dunia tenang setenang-tenangnya. Pancasila tidak akan ada yang bisa menjaga keutuhan dan kemurniannya kecuali syariat Islam yang dijalankan oleh khilafah Islamiyah. NKRI tidak akan pernah kembali rekat dan utuh kecuali apabila syariat Islam di bawah khilafah Islamiyah yang menjalankannya. NKRI tetap NKRI, Pancasila tetap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tetap Undang-Undang Dasar 1945 yang akan terhormat, terjaga, dijalankan. Siapa yang melindungi? Syariat Islam di bawah payung khilafah Islam. Ini agar lurus pemikiran kita. Dan pusat khilafah itu adalah Palestina, bukan Pekanbaru. Jadi kepada bapak-bapak yang sok hebat, kiai-kiai yang sok keren, yang berani mengatakan khilafah Islamiyah adalah ancaman, saya sampaikan sekali lagi, dari segi apanya khilafah Islamiyah ancaman? Khilafah Islamiyah sekali lagi melindungi, menjaga keutuhan setiap negara. Baik, hanya yang salah disalahkan, yang batil dilenyapkan.
keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Tidak ada satupun manusia normal di muka bumi ini melainkan pasti rindu melihat adanya keadilan. Betul tidak? Dan khilafah Islam akan mewujudkannya. Maka Pancasila berjalan di Indonesia dengan keadilan seadil-adilnya di bawah payung pengawasan syariat Islam yang dinaungi oleh khilafah Islamiyah. Berjalan. Ustaz enggak benturan? Enggak. Coba antum pelajari satu persatu sila demi sila yang ada dalam Pancasila. Seluruhnya dalam Al-Quran. Seluruhnya dalam Al-Quran. Coba pelajari Undang-Undang 1945. Tidak ada satu pun yang bertentangan dengan Al-Quran dan ajaran Islam. Karena memang yang merancangnya adalah para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Maka apanya yang berbenturan? Enggak ada. Justru insya Allah sekali lagi akan dilindungi, dijaga. Baik, kita kembali kepada topik kita, Pak. Topik kita sekarang akhir zaman. Kalau begitu, khilafah Islamiyah pasti akan wujud. Kapan Pak Ustadz? Kira-kira jawabannya Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu jawabannya, Allahu a'lam. Hanya saja wahai saudara-saudariku yang kami cintai, menuju wujudnya kembali khilafah Islamiyah, dunia ada di puncak kepanikan. Sekarang kita 1441 Hijriah Muharram, tanggal 13 ya. Tanggal 13 Muharram. Ini puasa Bid dimulai hari ini. Dan ini unik, Pak. Untuk tahun 1441 ini puasa berturut-turut, puasa Senin. Itu pas 9 Zulhijjah. Bagi yang ingin ngambil puasa biasa silahkan. Lalu 10 Asyura pas Selasanya. Rabunya bagi yang puasa Asyura maka nyambung ke Rabu. Maka 10-11 adalah pasangan Asyura. Lalu Kamis puasa Kamis lagi. Jadi Senin puasa Senin normal, Kamis puasa Kamis normal, Rabu, Selasa dan Rabu adalah puasa Asyura dan pasangannya yaitu 11. Hari ini Jumat pas masuk puasa Bid. Pas masuk puasa Bid yang hari pertama, 13 Zulhijjah sekarang. Besok 14 Sabtu, hari Minggu 15 Muharram. Masya Allah, keren Pak. Senin puasa lagi. Ya Rab, ada apa ini? Ini nggak pernah terjadi seindah ini susunannya Pak. Ini cuma terjadi. Cuma saya memberikan sebuah sinyal. Walaupun sinyal ini berat dan menyakitkan, menakutkan untuk didengar, saya harus sampaikan ya. Ini semacam persiapan dari Allah. Allah sediakan buat kita menghadapi hari berat di tahun 1441 Hijriah. Saya bukan peramal, nauzubillah, setiap peramal kekal di neraka selama-lamanya. Tapi saya penganalisis. Saya adalah tukang bedah hadis-hadis Nabi akhir zaman bersama dengan ulama-ulama kita, dai-dai dan kiai-kiai kita yang lain. Saya hanya menyampaikan, dan faktanya apa yang saya sampaikan, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya terjadi dan terjadi. Salah satu contoh, awal 2018 saya memberikan nasihat, kaum muslimin, ayo rame-rame kita sekarang mulai membeli emas, karena tak lama lagi insya Allah emas akan melejit mahal. Kemudian mata uang yang sekarang kita genggam, apakah rupiah, kalau di Eropa euro, kalau di Amerika dolar, ya, kalau di Saudi rial dan sebagainya. Seluruh mata uang ini tak lama lagi akan berakhir. Ini hadisnya saya sampaikan. Dan kalian akan kembali menggunakan emas. Nanti akan terjadi kehancuran ekonomi secara bertahap, tapi paling mengerikan yang menyebabkan tidak ada lagi harga mata uang ini ada nilainya. Sekarang faktanya akhir 2019 ini Bapak sama-sama akan menyaksikan bahwa ekonomi dunia menjerit sakaratul maut. Orang yang tidak menyetok emas sekarang, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Ketahuilah, warga Tiongkok di berita-berita televisi dan berita media yang ada di Tiongkok hari ini berlomba-lomba mereka menggantikan uang mereka kepada emas. Di Hong Kong, seluruh warga Hong Kong sudah tidak lagi ingin menabungkan dana mereka, tetapi mereka borong emas, mereka beli emas.
Cina adalah negara yang paling serius menumpuk-numpuk dan mengumpulkan emas. Amerika jangan ditanya, ini negara paling rakus dalam mengumpulkan emas. Rusia, Australia, Inggris, Jerman, negara besar sedang berlomba-lomba mengumpulkan emas. Dan tak lama lagi kita semua akan berhadapan dengan fakta hadis Nabi di akhir zaman. Uang kertas kalian saat itu, kata Nabi. Mana ada kertas di zaman Nabi? Kalau Nabi itu bukan Nabi Allah yang benar-benar jujur, tak mungkin akan keluar kalimat ini. Nanti pada masa itu uang kertas kalian akan berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Tidak ada nilai, tidak ada harga. Uang kalian saat itu kembali kepada emas. Persis seperti pernyataan Bill Gates. Bill Gates mengatakan bahwa tak lama kemudian akan terjadi krisis moneter global yang paling mengerikan. Seluruh mata uang yang ada di muka bumi ini akan jatuh, tidak ada nilai dan harga. Negara akan goncang. Tidak ada negara yang tidak akan bergoyang dan goncang. Dan negara yang mampu bertahan adalah yang punya stok emas. Saat itu saya sampaikan, sekarang mulai Pak, mulai mengalami apa yang saya sampaikan. Emas terus melesat naik. Saya tidak berdoa, bahkan nanti kita berdoa bersama-sama, semoga Allah lindungi kita. Walaupun doa ini hanya akan berdampak menjadi pahala buat kita dan tidak akan merubah apa-apa. Karena maaf, gelombang kebaikan kita tidak mampu mengalahkan frekuensi maksiat dan dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi kebaikan kita tidak sia-sia Pak, tetap akan kembali untuk kita insya Allah ya. Jadi kita akan berdoa. Tetapi doa ini sekali lagi saya katakan tidak akan berpengaruh kecuali hanya menambah amal soleh kita saja. Nanti kita akan berdoa. Namun saya katakan, pasca atau setelah pelantikan presiden Oktober besok di Indonesia, kita akan menyaksikan kehancuran ekonomi yang sangat mengerikan untuk di Indonesia dan juga untuk seluruh dunia. Bapak yang tak punya emas merintih Bapak ketika itu. Ibu yang tak menyimpan emas baru akan terasa dan sadar bahwa uang kita sudah tidak ada nilai dan harga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang Bapak ada duit, belilah emas 0,5 gram, belilah emas 1 gram. Ada duit berlebih sedikit, tersimpan duit, belilah emas, belilah emas. Ini saran saya, belilah emas. Terserah mau emas perhiasan, mau emas logam mulia, mau emas dinar, ya, mau dirham, silahkan. Stoklah itu. Hadis Nabi pasti akan terjadi Pak. Hadis Nabi pasti akan terjadi dan waktunya sangat dekat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini sudah di fase penghujung. Bapak Ibu yang kami muliakan, coba perhatikan. Masih ingat nggak pengajian saya tentang Imam Mahdi? Kayaknya tidak berapa orang yang paham. Siapa yang paham tentang Imam Mahdi? Tolong angkat tangan, bantu saya sedikit. Yang paham siapa itu Imam Mahdi? Tidak ada cik. Surang saja. Ujung ke ujung Sabang Merauke. Seorang saja. Siapa itu Imam Mahdi Ustaz? Kata Rasulullah SAW, dari keturunan kandungku nanti, dari Hasan bin Ali, di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin manusia yang beriman saat itu. Saat dia muncul, kondisi dunia sedang zalim di mana-mana. Keadilan sudah betul-betul tidak didapatkan di mana-mana. Bumi dalam keadaan kacau. Bencana alam terjadi di mana-mana. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Perselisihan, pertengkaran, perkelahian dan perang. Dia akan muncul di tengah-tengah suasana itu. Dan dialah yang akan menertibkan kembali bumi ini. Masya Allah. Sosok ini dari keturunan kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Atau nama Nabi Muhammad kan bukan Muhammad saja. Nama Nabi Muhammad juga Qasim. Pokoknya Nabi berkata, yusbihusmuhu ismi. Namanya mirip dengan namaku. Wasmu abihi ismu abi. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Dan nama Nabi Muhammad kan banyak. Muhammad, Mustafa, Qasim, Yasin, ya. Ini nama-nama. Dan Ahmad. Ini nama-nama Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi nama, tapi ayahnya Abdullah. Nah ini, Qasim bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah, Mustafa bin Abdullah, Yasin bin Abdullah, yang mana saja.
dan dia nanti dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun, kata Rasulullah. Dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tak mirip dengan saya fisiknya. Nabi menyebutkan rambutnya seperti apa. Rambutnya, kata Rasulullah, pirang, panjangnya segini, jenggotnya hitam sampai sedada, dahinya lebar, alisnya seperti bulan sabit yang indah, hidungnya mancung dan tulang hidungnya lurus indah. Hidung-hidung mau diawak kok tak laku dong. Kedua bibirnya, bibir atas dan bibir bawah ideal tebalnya, sama tebalnya, indah dilihat. Giginya, satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dan dia tidak fasih melafazkan huruf ro. Tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah. Dadanya bidang dan bulu dadanya lembut dan halus. Perutnya apa? Suspek pas suspek. Cakep pak. Parik muda-muda awak kau pada kulit musibah kan tak laku. Ya. Warna kulitnya, kata Rasulullah SAW, coklat kegelap-gelapan. Dan dia dibaiat nanti di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Dia menolak dan dia selalu mengatakan, bukan saya, cari yang lain, kalian salah orang, bukan saya. Tapi dipaksa oleh ulama-ulama yang mau membaiatnya, dipaksa. Terakhir ulama itu berkata kepadanya, kalau engkau tidak mau menerima baiat kami, kalau engkau tidak mau memberikan tanganmu untuk kami baiat sebagai pemimpin kami, maka seluruh dosa orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim di muka bumi ini yang menghabisi Islam, yang menghabisi ulama, yang menghina Islam, engkau yang tanggung, karena hanya engkau, kata Rasulullah, yang sanggup menghentikan seluruhnya. Mendengarkan itu, sosok yang akan memimpin kita ini termenung, dan hari ketika itu sudah malam, kata Rasul. Apa katanya? Izinkan saya bermunajat kepada Allah malam hari ini. Maka para ulama dan para pemuda-pemuda yang soleh pun mengamankannya, dan dia pun bermunajat sepanjang malam. Fa aslahahullahu fi lailah. Dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaannya, Allah upgrade kekuatannya. Dia diberi Allah kemampuan. Dari nggak tahu bagaimana cara memimpin, Allah masukkan kemampuan cara memimpin kepadanya. Dari nggak ngerti seluk-beluk perang dan bagaimana cara menghentikan semua peperangan yang terjadi di muka bumi, Allah masukkan kemampuan sehingga dia mengerti apa yang harus dilakukan dengan perang, bagaimana cara memadamkan api perang. Dari melihat kehancuran ekonomi global, kelaparan terjadi di mana-mana, darah tumpah di mana-mana, bagaimana menghentikannya, bagaimana mengatasinya, Allah masukkan kemampuan itu sehingga dia tahu apa yang akan dilakukannya. Pada waktu duhanya dia berkata, sekarang saya siap. Maka dia pun dibaiat di depan Ka'bah, antara makam Ibrahim dengan rukun Hijr Ismail. Dia pun dibaiat di situ. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, di usia berapa beliau dibaiat? 40. Yang paling penting Bapak Ibu ingat dan ketahuilah, apa kata Rasulullah SAW? Walaupun hadis ini hadisnya lemah, tapi hadis lemah masih masuk dalam kategori hadis ahad. Hadis ahad ini oleh para ulama-ulama hadis masih diakui sebagai perkataan yang mulia Rasulullah SAW. Al-Mahdi itu nanti di akhir zaman akan lahir ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Dunia sudah tahu berita ini, dan kita juga bisa buka kembali lembaran ke belakang tahun 1981 Hijriah. Di Jazirah Arabiah telah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 1981. Semula orang masih mengabaikannya, walaupun kaget, kok bisa 2 kali gerhana terjadi di Jazirah Arabiah. Lalu Allah tegaskan 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Maka yakinlah para ulama, 1981 itu bukan main-mainan, bukan kebetulan, tapi isyarat dari Allah bahwa sosok pemimpin akhir zaman itu telah lahir. Sekarang berapa Pak? 2019. 1981, sekarang 2019, sudah berapa usia beliau? 38 secara Masehi, 38. Tapi secara Hijriah memang 39. Artinya jika ia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40, maka berarti tahun 1441 ini kita melihat lengkap semua tanda-tandanya.
Dan tanda-tanda Al-Mahdi itu akan muncul adalah, ini yang paling penting ya, tanda-tanda Imam Mahdi itu muncul adalah satu, wafatnya seorang raja yang memiliki karakter seorang khalifah yang memimpin Mekah Madinah. Nanti 3 orang calon pengganti berkelahi sama mereka. Perlu saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua. Yang ini bisa lihat kemari Pak. Ini Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Arab Saudi modern. Beliau ini punya anak dari istri yang banyak. Anak yang dinobatkan sebagai putra mahkota adalah Faisal, yang kemudian menjadi Raja Faisal, kemudian Khalid, kemudian menjadi Raja Khalid, lalu Raja Fahad, Pangeran Fahad ya, kemudian Raja Abdullah, setelah itu Sultan, Pangeran Sultan, lalu Pangeran Nayef, kemudian Salman yang sekarang menjadi Raja Salman, lalu Tolal dan Mukrim. Oke, nah, perhatikan Bapak Ibu, yang ini meninggal 2008, ketika waktu itu dia masih hidup. 2008 Abdullah divonis oleh dokter tim medisnya bahwa dia hanya menunggu waktu aja untuk mati, sebab seluruh organ tubuhnya sudah cangkokan semua ya. Jadi dia membaiat berturut-turut 3 orang ini sekaligus di 2008 dia baiat Pangeran Sultan yang akan menjadi raja setelahnya. Bila Sultan meninggal barulah Nayef, yang kedua Nayef meninggal barulah Salman. Tidak boleh ada yang berebutan, urutannya begini. Ternyata qadarullah Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu, padahal Raja Abdullah masih hidup di Oktober 2010. 2012 Nayef menyusul, 2011 Nayef menyusul meninggal dunia, dan ini masih hidup Abdullah ya. Di bulan Juni 2011 Nayef meninggal dunia, tinggallah Salman. Sementara tidak ada satupun negara Arab yang ingin Salman yang naik. Kenapa? Salman ini beda Pak dengan pangeran yang lain. Salman ini kental keislamannya, hafiz Al-Quran, cinta ulama, sangat peduli dengan sunnah Nabi. Salman ini benar-benar peduli, bahkan dia berani menampar saudaranya sendiri, pangkat yang lain ketika ditemukan sedang meminum minuman keras. Dia tidak malu-malu melakukan kebaikan apapun di Pangeran Salman. Maka Raja Abdullah mempersiapkan yang akan menjadi raja setelahnya. Di surat wasiatnya Mut'ib bin Abdullah, ya. Sebelum beliau sempat menandatangani surat wasiat, beliau langsung koma beberapa hari dan meninggal. Nggak sempat ini ditandatangani karena tanda tangannya tak ada. Kembali kepada isi baiat lama, yaitu Salman yang naik menjadi raja. Maka Bapak Ibu tahu betapa geramnya Amerika, betapa bencinya, marahnya Israel, dan betapa marah sakit hati sekali Uni Emirat Arab ketika Salman yang naik. Oleh Raja Salman, ketika dia naik, Pangeran Talal ini pertama sekali didetaknya dari kerajaan Arab Saudi. Dikeluarkan surat resmi atas nama kerajaan, langsung ditandatangani oleh Raja Salman bahwa Talal tidak boleh menggantikan beliau setelahnya. Dan Talal bahkan dikeluarkan dari anggota keluarga kerajaan. Sebab apa? Sebab Talal terkenal memang ahli maksiat. Apapun masjid di muka bumi ini dia buat. Maka Raja Salman tidak ingin orang ke depan yang memimpin adalah seperti Talal. Sementara Pangeran Mukrin, walaupun masih diakui sebagai keluarga kerajaan oleh Raja Salman, Pangeran Mukrin ini sudah dicabut haknya untuk menjadi raja pengganti. Kenapa? Karena Pangeran Mukrin memang sangat loyal kepada Yahudi. Daging darahnya, nyawa dan nafasnya loyalnya kepada Amerika dan PBB. Jadi Pangeran Raja Salman tidak mau yang memimpin Saudi orang seperti ini. Lalu siapa yang diangkat oleh Raja Salman untuk jadi raja? Di bulan ketiga, di bulan keempat, yang diangkatnya jadi calon raja, dan ini dibaiatnya ya, di bulan keempat dia jadi raja, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef ini akan menjadi raja sepeninggal beliau. Dan beliau juga membaiat bersamaan di waktunya anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman atau MBS, yang sekarang lagi bertetap bertenteng di Arab Saudi. Ini yang kedua. Ternyata, dan ini Pak, ini punya anak-anak yang hebat-hebat nih. Sementara dia tutup uang. Anaknya orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi adalah Pangeran Al-Walid bin Talal.
Pangeran Al-Walid bin Talal. Dan Al-Walid ini punya adik namanya Khalid bin Talal yang memegang urusan militer Arab Saudi sekarang adalah Kementerian Militer, Kementerian Angkatan Bersenjata Arab Saudi sekarang adalah adiknya. Ini Walid ya, ini Walid, dan ini adalah Khalid. Ini Khalid bin Talal. Sementara mereka sudah tidak ada lagi hak untuk ke depan menjadi raja, memegang tampuk kuasa di Arab Saudi. Menurut Bapak Ibu sakit hati nggak ini? Begitu juga ini sakit hati. Sementara ini punya pangeran-pangeran di bawahnya anak-anak yang memiliki power. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, perhatikan baik-baik. Sekarang baru 2 tahun berjalan pemerintahan Raja Salman, semua dalam kendali Raja Salman. Masya Allah, sangat menakjubkan Pak, sangat menakjubkan. Tetapi langsung Muhammad bin Salman melakukan hal yang sangat tercela. Dia kudeta calon raja setelah Raja Salman ini, itu Muhammad bin Nayef. Lalu hak itu pindah kepada dia resmi. Kemudian si ayah pun dibungkamnya, dan ayah tak berkutik. Banyak warga-warga Saudi yang mengatakan bahwa Raja Salman 2 tahun yang tidak muncul-muncul ke permukaan itu, menurut para warga-warga Saudi yang kami temui dan tokoh-tokoh Saudi, mengatakan beliau disuntik oleh si anak. Suntik lepas kena suntik itu ongok siapa itu oleh suntian itu, suntian dia, suntik nana ya. Pokoknya Raja Salman memang nggak muncul-muncul 2 tahun. Di masa yang nggak muncul itulah semua kebijakan ayah langsung dibalikkan 180 derajat Celcius. Qatar diembargo, Israel dipeluk erat, Mesir kembali dipersaudarai, Amerika dijadikan sebagai bos besar kembali, dan apa-apa yang dulu mulia dilakukan oleh Raja Salman dibalik seluruhnya oleh si anak Muhammad bin Salman. Ketika ibu mengkritik si anak, ibu langsung tidak bisa ditemui oleh siapapun saja. Ketika diberitakan kritikan sang ibu dengan kebijakan anaknya Muhammad bin Salman ini, ibu hilang Pak, nggak tahu sekarang ibu itu di mana. Apakah ibu itu, kata sebagian yang tahu, dia sudah diasingkan jauh daripada publik. Yang lain mengatakan ibu itu masuk penjara. Ini memang diktator betul Pak. Jadi sekarang oleh Muhammad bin Salman, pangeran-pangeran semuanya, anak-anak daripada ini habis oleh beliau Pak, dilumpuhkan selumpuh-lumpuhnya, dituduh dengan korupsi, ditangkap-tangkapi, termasuk Al-Walid bin Talal. Hartanya dibekukan. Tidak sedikit jenderal-jenderal yang dicopot, menteri-menteri yang ditangkap ya oleh Muhammad bin Salman. Bahkan ada 2 orang pangeran yang dibunuh, yaitu ini dia anak kandung Fahad, namanya Abdul Aziz bin Fahad. Ini dibunuh dengan cara baku tembak dulu dengan pengawal pribadi Pangeran Abdul Aziz bin Fahad di kediamannya. Setelah semua pengawal pribadi mati, barulah beliau ditembak. Dalam waktu kurang dari 24 jam, anak kandung Pangeran Mukrin, Mansur bin Mukrin juga mati dengan cara diledakkan helikopter yang ditumpanginya. Baku tembak terjadi. Sekarang di Arab Saudi ada 3 orang terkuat Pak, dan ketiganya memegang militer di Arab Saudi dan juga relasi yang luas dan juga duit yang banyak. Siapa mereka? Nih, yang pertama, 1, Mutaib bin Abdullah. Yang kedua, maaf, bukan ini nih, yang kedua adalah Muhammad bin Salman, dan yang ketiga adalah Khalid bin Talal. Ini 3 orang. 1, 2, 3. Ini merasa dulu dialah yang berhak untuk menjadi raja, dan dia memegang urusan militer Arab Saudi. Kalau ini memegang urusan keamanan kerajaan, di tangannya juga ada sekian kekuatan militer, dan ini adalah menteri dalam negeri meliputi putra mahkota. 3 orang ini sedang perang dingin Pak, menunggu meninggalnya Raja Salman. Oke? Nah, kita kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi. Al-Mahdi akan muncul, kata Rasulullah SAW, ketika terjadi pertikaian 3 calon penguasa Mekah Madinah setelah matinya seorang raja yang memiliki karakter khalifah. Karakter khalifah itu ada pada diri Raja Salman, meninggal.
Sekarang ada beberapa kali upaya untuk membunuh Raja Salman. Ada beberapa upaya, baik cara meracunnya, baik dengan cara memang konspirasi untuk menghabisinya. Masih ingat nggak bagaimana dunia menyaksikan Raja Salman memulangkan 30 orang pengawal pribadinya ketika dia akan berkunjung ke Mesir? Dipulangkan semuanya, dikeluarkan, lalu diganti dengan 30 orang pengawal yang baru. Ternyata terendus oleh intelijen loyalis Raja Salman. Di antara 30 orang ini 30 orang ini Muhammad bin Salman yang pasang untuk mengawal ayah, tapi ternyata terendus bahwa di antara mereka ada yang ditugaskan untuk membunuh Raja Salman. Sang anak memang sudah gelap mata, Pak. Dia tak sabar menunggu tampuk kekuasaan itu jatuh ke tangannya. Apalagi Muhammad bin Salman, Raja Salman sekarang ketika dia sudah mulai sadar, dia sudah mulai menghapus beberapa kebijakan strategis daripada Muhammad bin Salman. Ini yang menjadikan Muhammad bin Salman makin sakit hati dengan ayahnya sendiri. Tahu nggak Bapak? Program terhebat Muhammad bin Salman ini adalah 2030 sudah berdiri kota termewah, termegah, terbaik, terhebat yang terseluruh dunia, yaitu kota Neom. Kota Neom itu adalah di tepi Laut Merah, berbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania. Dia ingin mendirikan kota yang paling hebat, mengalahkan Dubai. Ini yang diharapkannya, dan investor sudah mulai ditarik. Oleh Raja Salman akhir-akhir ini diturunkan kebijakan stop proyek itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu tambah sakit hati nggak sih anak? Tambah sakit hati, Pak. Beberapa kebijakan anak yang ingin mengeksekusi, bunuh ini ulama, ini bunuh, oleh Raja Salman, jangan. Raja Salman sangat cinta dengan ulama, sementara oleh Muhammad bin Salman ribuan ulama masuk penjara sekarang. Jadi antara ayah dengan anak ini luar biasa sekarang. Ini ujian mungkin untuk Raja Salman, dia diuji oleh anaknya seperti itu. Baik kata Rasul, saat meninggal seorang raja yang memiliki karakter khalifah ini, maka 3 orang penggantinya akan saling yaktatil, saling berbunuh-bunuhan. Dan kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan Al-Mahdi, keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, ulangi balik. Usia berapa Imam Mahdi dibaiat? 40. Sekarang usia beliau sudah berapa? 39 tahun. Di mana beliau sekarang? Nanti saya jelaskan. Ya. Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan saat kemunculannya ditandai dengan perselisihan 3 calon pemimpin Mekah Madinah. Ini sudah mulai, Pak. Sudah mulai. Dan kemunculannya ditandai dengan Jazirah Arabia, menurut turun salju di sana. Sudah, Pak. Sejak 2011 sampai sekarang. Ya, makin tebal saljunya. Karena kata Rasul, kalau kamu dengar Al-Mahdi sudah dibaiat di depan Ka'bah, maka dimanapun kamu berada wajib kamu berbaiat dengannya, walaupun kamu merangkak di atas salju. Salju sekarang sudah mulai jatuh pula di Mekah dan di Madinah. Ini tanda-tanda yang tidak terbantahkan kaum muslimin. Dan Al-Mahdi akan muncul ketika terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Jadi saya beri tanda begitu aja ya tandanya. Pertama, mati dulu Raja Salman. Nah, 3 orang ini kelahi nggak? Itu dulu tandanya, Pak. Yang kedua, gempa-gempa nggak Arab Saudi? Oh ya, yang 3 orang yang kelahi tadi itu menyebabkan Arab Saudi menutup pintu untuk umrah dan haji. Rasul berkata di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa? Keamanan sama sekali tidak ada karena orang kelahi, sehingga bandara-bandara ditutup, ya, maka umat ini terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setelah itu terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Pertanyaan, kok bisa ya Arab Saudi gempa? Pernah zaman Nabi terjadi gempa di Madinah, Nabi langsung letakkan telapak tangannya di bumi. Apa kata Rasulullah? Bukan sekarang, belum sekarang wahai bumi, tenanglah, belum sekarang. Lalu Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan terjadi gempa-gempa akibat dosa dan maksiat di tanah ini, yaitu Jazirah Arabia, khususnya Arab Saudi. Sekarang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, masuk ke asal. Apa sih yang bunyi dari itu? Wakafkan, sedekahkan apa yang capek? Membau-baunya belum. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, terus jadi Rasulullah SAW mengatakan
ketika maksiat dibuat di suatu negeri terbuka terang-terangan, maka gempa terjadi di situ. Khusus Arab Saudi, Pak. Arab Saudi ini paling ketat menjaga prostitusi, minum-minuman keras, musik-musik, ikhtilat, menjalankan syariat. Betul, Pak? Tapi ketika Muhammad bin Salman yang memegang Arab Saudi resmi menjadi negara liberal. Arab Saudi sekarang meresmikan 200-an bioskop seluruh Arab Saudi di kota-kotanya, Pak. Night club dibuka. Konser musik raksasa digelar. Bahkan di Madinatul Munawwarah konser musik pun dibuat dengan mendatangkan penyanyi-penyanyi baik dari dalam atau dari luar. Bahkan tim penyanyi Dajjal yaitu K-pop dari Korea pun didatangkan, Pak. Masya Allah. Inilah kata Nabi, di akhir zaman akan terjadi hantaman meteor, akan banyak negeri-negeri yang tenggelam, gempa-gempa besar, dan manusia mengalami perubahan. Lalu sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apabila musik sudah disukai dan disenangi. Yang kedua, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah-tengah umatku. Yang ketiga, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah terbuka, digelar, diadakan di mana-mana. Dan ini tiga-tiganya di Arab Saudi udah sekarang. Ini adalah 1441 Hijriah. Berarti kita sedang menyambut tahun penghujung fase keempat. Ngeri, Pak, serem, tapi serem-serem sedap. Kenapa serem-serem sedap? Karena setelah itu fa inna ma'al usri, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, akan datang fase kelima. Menuju fase kelima, bumi ini ada di puncak segala keburukannya. Barulah Imam Mahdi muncul, dan Imam Mahdi lah yang menstabilkan kembali bumi ini sestabil-stabilnya. Bapak, Ibu yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang kami cintai. 2015 saya menerima SMS dari Madinatul Munawwarah. Seorang lelaki menyampaikan salam kepada saya. Sayangnya saya terlambat membuka SMS yang melalui WA itu, Pak. Terlambat saya buka. Mungkin beberapa jam setelah dia kirim. Dia sampaikan di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dia memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dia pun mengatakan, semoga Ustadz istiqomah dalam berdakwah. Ustadz, saya adalah seorang penuntut ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Saya sudah lebih 20 tahun belajar di Madinah. Saya mengikuti akhir-akhir dakwah Ustadz, dan saya mengikuti tentang sosok pemimpin terakhir umat Islam berikut tuntunan Nabi Muhammad SAW, yang ciri-cirinya ada dalam hadis yang Ustadz sebutkan, yang Ustadz jelaskan. Demi Allah, Ustadz, saya SMS ini adalah SMS pertama langsung terakhir dari saya. Nomor ini akan saya musnahkan, kartu ini akan saya lenyapkan. Yang penting saya akan memberikan kabar kepada Ustadz, sosok yang Ustadz sampaikan itu, dia adalah sahabat sejati saya di Madinah Al-Munawwarah. Dia dikelilingi oleh para ulama-ulama Rabbani yang lurus, akhlaknya sangat mulia, sesuai dengan ciri-ciri. Ciri-ciri fisiknya lengkap dengan hadis Nabi, dan nasabnya memang kepada Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali, bukan Husain. Hasan bin Ali. Kami berkata kepadanya, engkaulah yang akan memimpin kami kelak. Beliau berkata, mudah-mudahan bukan saya. Semoga Fulan bin Fulan dialah yang akan menjadi sosok tersebut, atau si Fulan bin Fulan dia lebih berhak. Semoga bukan saya. Saya hanya menginginkan akhir hayat yang syahid di negeri Syam. Dia selalu merayu saya, ayolah kita ke Syam, ayolah kita ke Syam, ke Suriah atau ke Palestina. Kita tolong saudara kita di sana, kita berjihad di sana, dan kita menikmati syahid di sana. Saya katakan tidak, saya akan kembali ke Indonesia, karena tempat dakwah dan perjuangan saya sudah saya niatkan adalah Indonesia. Lalu apa kata laki-laki tersebut? Jika demikian, katakan kepada umat Nabi Muhammad di Indonesia, bersiap-siaplah kalian menuju jihad besar. Pintu jihad akan terbuka lebar di mana-mana. Saya telah dikasih lihat oleh Allah dalam mimpi, ada benturan besar menghantam langit kita, dan bumi setelah itu menjadi gelap gulita, segelap-gelapnya. Kemudian setelah itu seluruh orang kaya menjadi miskin, seluruh teknologi tidak ada satu pun yang bisa dipakai, dan saat itu darah tertumpah di mana-mana.
Dan dia mengatakan hanya orang beriman yang amal solehnya yang akan selamat dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan kepada mereka pintu jihad akan terbuka sebentar lagi. Lalu setelah itu kami pun berpisah. Saat itu usianya, saat itu dia menyampaikan saat ini usianya sudah 35 tahun lebih dan kurang. Demikian yang kirim SMS WA ke saya ya. Pas saya buka, saya baca, saya panggil istri saya, dia pun ikut membaca. 2015 itu Pak. Usia laki-laki yang diceritakannya itu waktu itu diterangkan usianya saat ini sudah 35 tahun. Berarti sekarang sudah 2019. Berarti lebih kurang usianya sudah 39. Hampir mirip dengan tanggal kelahiran 1981. Betul tidak? Dan tanda-tanda yang sudah lengkap. Maka kaum muslimin, berarti jika demikian, apakah benar ini Pak Ustadz? Saya hanya berkata begini ya, saya tidak berani memastikan. Saya hanya tugas saya mencari hadis-hadis dan melihat tanda-tandanya. Hadisnya ketemu, tandanya nampak, udah dikelapkan saja. Memastikan bukan urusan saya. Ustadz kalau meleset penelitian Ustadz, alhamdulillah, bersyukur saya. Berarti masih lama lagi kan begitu. Saya masih sempat melihat anak-anak saya besar. Target saya anak-anak saya yang baru 18 orang. Anak saya baru 18 Pak, alhamdulillah. Baru. Yang laki-laki 8 orang, perempuan 10 orang. Niat saya anak-anak ini nanti kalau udah besar-besar jadi ulama-ulama yang menggores dengan tinta emas sejarah ini. Saya berharap mereka ke depan. Kalau gini masih ketek-ketek. Bang kok ibu belakang tuh? Hah? 8 balai hurang. Amaknya pada hurang. Para lu ibu tahu. Ambo jujur, orang rumah ambo 1 orang saja. 1 orang dari Aceh Barat, 1 orang dari Jawa Barat, 1 orang dari Sumatera Barat, dan 1 orang dari Sumatera Barat. Lah selesai. Jadi nah itu kaji gini loh. Gaji kita 1441 Hijriah. Apa yang akan kita hadapi? Yuk nak itu Bu. Bu. Bantu ibu lah. Tekajui. Itu tanda akhir zaman Bu. Nah ada Bu, alhamdulillah mereka candu kakak adik Bu. Mereka bertetangga suwok kida rumahnya di satu kompleks pesantren. Pokoknya akecek warga dan masyarakat, Ustadz agihkanlah ke kami. Apa bacaan-bacaannya tuh? Betul Pak. Kok bisa candu kakak adik sementara kamu surang baca kaam video hari Ustadz? Ya, itu bukan masalah bacaan-bacaan, itu masalah ayo kajian asinan loh. Sebagian apa-apa dan agak angin menangannya nabaan. Saya kasih tahu kabar kepada Bapak Ibu, fase kelima kata Rasulullah, di fase kelima, di fase-fase dunia bagaikan dalam surga dunia, jumlah lelaki dengan wanita adalah 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 apa desi? Oh lala. Celek-celek Bu, meriah wajah Bapak Bu. Rasa-rasa tabayang dengan nasib elok. Saya kasih kabar lagi kepada Bapak ya, silahkan Pak berpoligami. Al-Quran membolehkan, tapi nanti di alam barzakh. Kenapa? Bapak di fase ujung, fase keempat ini, kebanyakan lelaki di muka bumi Allah pindahkan eksodus besar-besaran dari alam dunia ke alam barzakh. Kita kaum laki-laki, ada apa? Di penghujung fase keempat kata Nabi akan banyak terjadi pertumpahan darah dan peperangan, dan mayoritas yang meninggal dalam peperangan itu adalah kaum lelaki. Kita sedang menghadapi kepada fase yang kita sendiri benci. Saya benci sekali dengan perang, dan terus terang saya takut dengan perang. Ada yang suka perang di sini? Kalau ada yang mengatakan dia suka perang, sama-sama kita bawa dia ke rumah sakit jiwa. Udah nggak normal tuh.
Tapi mau nggak mau kata Rasulullah, fase keempat, penghujung fase keempat, manusia di muka bumi ini banyak yang saling bertumpah darah. Khusus orang-orang beriman, pertumpahan darahnya adalah demi agama dan demi negara. Khusus orang beriman. Tapi orang kafir, sesama orang jahat, sama orang zalim, pertumpahan darahnya adalah karena harta, karena dunia, karena jabatan dan sebagainya. Nah, ini penghujung fase keempat. Coba saja lihat sebentar lagi. Ya Allah ya Rabb, semoga Allah lindungi kita daripada peperangan. Amin ya Allah. Kalaupun seandainya terjadi, semoga kita termasuk yang tidak terjebak dalam peperangan yang tidak berarti. Wahai hamba-hamba Allah yang memuliakan, Ustaz, kira-kira Indonesia akan perang juga nggak ya? Jawabannya, insya Allah iya, pasti. Walaupun saya membenci, kita semua benci, dan kita tidak suka. Kalau bisa lari, wak lari, wak. Iya itu Pak. Tapi masalahnya kita nggak bisa lari. Kita dihadapkan lari dibunuh, maju syahid atau menang. Pilih mana? Nah, kan? Lari dibunuh, maju menang atau syahid. Pilih yang mana? Kita tak punya pilihan. Lari dibunuh, emang mau dibunuh? Tidak mau. Ini semuanya diungkai oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang unik di akhir zaman. Kata Nabi, saya ulangnya, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, awalu hadzal amri an-nubuwah rahmah. Berawal dengan kenabian dan itu adalah rahmat. Summa takunu khilafah wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kekhalifahan dan itu adalah rahmat. Summa takunu mulkan wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kerajaan dan itu adalah rahmat. Summa takunu imaratin wa rahmah. Lalu yang keempat ini, yang keempat, takunu imarat, berlanjutlah dengan imarat-imarat Islamiyah dan itu adalah rahmat. Imarat-imarat Islamiyah itu kapan? Di fase keempat, di mana Islam tidak memimpin dunia, tapi yang ada hanyalah imarat. Adanya upaya-upaya beberapa negara untuk merdeka dan mendirikan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Nah, sudah bermunculan Imarat Islamiyah Mali, lalu dikeroyok rame-rame oleh PBB, lenyap. Imarat Islamiyah Kaukasus dikeroyok rame-rame oleh Amerika dan PBB, lenyap. Imarat Islamiyah Yaman dikeroyok rame-rame oleh Amerika dan PBB, lenyap. Imarat Islamiyah bermunculan Pak. Kalau di Indonesia NDITII, ya, lenyap. Nah, sekarang kaum muslimin kami muliakan, satu-satunya Imarat Islamiyah yang masih eksis dan bahkan sekarang makin kuat dan semakin berjaya dan sudah mengumumkan pemerintahan sendiri dan telah mengalahkan dua negara terkuat di bumi ini. Ini Soviet, si beruang merah dulu yang pecah menjadi berkeping-keping, dan setelah itu penguasa tunggal dunia adalah Amerika Serikat. Lalu Amerika yang berusaha memadamkannya dengan mengajak sekutunya, Inggris, Perancis dan lainnya itu diajak, dikeroyok pula Emirat Islamiyah ini. Di mana dia Emirat Islamiyahnya? Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Sekarang secara resmi Amerika Serikat telah mengibarkan bendera putih mengaku kalah oleh Taliban. Allahu Akbar. Ini Emirat Islamiyah yang masih eksis, dan Emirat Islamiyah Taliban telah melenggang dengan penuh wibawa mengelilingi dunia membawa nama Emirat Islamiyah Taliban Afghanistan. Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pemerintahan dan undang-undangnya. Dan sekarang mereka terbukti mereka bukan pecundang ya Pak ya. Dua raksasa dunia kalah oleh mereka. Jadi ada negara yang berani melawan mereka lagi? Enggak ada. Inggris coba aja, jangankan Inggris, dikeroyok rame-rame dengan Amerika sekalian, keok semuanya. Apalagi cuma Inggris. Rusia coba aja, Rusia udah kapok, udah tahu dia bagaimana rasa perang melawan Taliban. Nggak ada negara apapun yang berani dunia ini melawan Taliban, nggak ada Pak. Dan mereka sudah mengumumkan akan mempersiapkan bala tentara khusus untuk Syam memerdekakan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Saya mendapatkan hadis sahih Imam Muslim. Nabi berkata, hai Ibnu Hawalah, engkau akan dengarkan nanti Baitul Maqdis kembali dibebaskan di akhir zaman. Lalu diumumkanlah khilafah Islamiyah di Palestina. Jika itu sudah kau dengarkan, hijrahlah engkau segera ke Palestina, karena negeri terkuat dan teraman saat itu adalah Palestina. Sementara saat itu Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan kacau dan ribut. Masya Allah. Saya selama ini berpikir, berarti Baitul Maqdis harus dijajah lagi dong. Oleh si Donald Trump resmi mengumumkan secara sepihak Yerusalem adalah ibu kota Israel.
Masya Allah, geram, sakit hati. Tapi di satu sisi saya mengatakan yes. Kenapa yes? Berarti inilah yang dimaksud Nabi, bahwa Baitul Maqdis di akhir zaman dijajah kembali. Bukankah Baitul Maqdis di dalam Yerusalem? Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat. Maka otomatis Yerusalem, Baitul Maqdis jatuh ke tangan musuh Allah, ya kan? Akan dibebaskan kembali oleh Allah dengan tentara terbaik dari hamba-hamba Allah terbaik yang datang dari luar. Dan ini pas dengan surat Al-Isra. Yang akan membebaskan Baitul Maqdis itu nanti bukan orang Palestina, Pak, tapi tentara terbaik yang datang dari luar yang tak pernah terkalahkan. Maka yang terbukti tak pernah terkalahkan itu adalah Emirat Islamiyah Taliban. Saya yakin. Dan ciri-ciri hadis yang lain, Nabi mengatakan bendera hitam yang akan berbaiat menjadi tentara terbaik Imam Mahdi nanti datangnya dari timur, dan mereka dari Khurasan. Ciri fisik mereka begini, kata Rasulullah, pakaian mereka begini, jubah mereka begini, tubuh mereka kurus-kurus dan mereka tinggi-tinggi, ciri khas mereka begini, dan mereka memiliki cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya bertempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah dikalahkan, tapi mereka selalu mengalahkan. Maka ciri-ciri itu lengkap dengan Emirat Islamiyah Taliban. Saya yakin bendera hitam itu yang dimaksud adalah Taliban yang akan berbaiat nanti dengan Imam Mahdi. Maaf ya, bukan Indonesia. Kan banyak orang yang merasa kegeeran kan, Indonesia aku nampaknya kok. Coba lihat sesudah dibakar bendera hitam, oh bendera hitam berserak di Indonesia loh. Bukan, di Indonesia ini emang ada sejarah pertempuran kita yang tak terkalahkan. Acok kalah malah. Sementara mereka nggak pernah kalah, dan mereka tinggi-tinggi. Aja deh badan awak. Mereka tinggi-tinggi, kurus-kurus, kata Rasulullah. Awak semeter lebih sekitik, itu besar-besar loh. Kali ini kan tidak, akhlak mereka, kata Rasulullah, ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kaum muslimin, baik, kalau begitu nampaknya sekarang sudah saling merapat semua tanda-tanda itu terjadi di zaman kita. Saya hanya memohon dan kita akan berdoa sebentar lagi bersama-sama. Ya Allah, jangan terjadi di zaman kami, ya Allah. Kita akan doa nanti ya. Walaupun doa itu mungkin saja tidak akan merubah apa yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, tetapi sekali lagi doa menenangkan kita, dan doa tetap berarti sebagai sebuah pahala bagi kita, dan doa tetap Allah cintai. Betul Pak? Kita tetap akan berdoa sepahit apapun ke depan kita hadapi, kita minta pada Allah sekarang, ya Allah, bila memang itu terjadi, kuatkan kami, selamatkan kami, menangkan kami. Itu yang kita minta nanti Pak. Kalau tidak terjadi Allah, maka berarti fitnahnya masih panjang. Tolong ya Allah istiqomahkan kami. Itu yang kita minta nanti. Hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti 1441 Hijriah yang sekarang Muharram, ke depan beberapa bulan ke depan akan penuh dengan huru hara, bencana-bencana besar, khususnya Jawa, terus ke sebelah timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian Sumatera akan mengalami bencana-bencana mengerikan. Apapun bencananya, kita tetap minta kepada Allah, berikan kami keselamatan dan akhiri hidup kami Allah dengan husnul khatimah. Hanya yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, yang akan dijaga oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman, yang amal solehnya banyak. Ustadz, kami lah talambek menengah pengajian ke Ustadz, baru sekarang kami mendengar, apakah kami masih sempat mengejar ketertinggalan kami? Saya jawab, memang benar, Anda sudah sangat-sangat terlambat. Kalau Nabi perintahkan, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh ketika kalian menyaksikan di negeri Syam sudah membara fitnah peperangan dan pembantaian. Fitnah Syam. Nah, fitnah Syam ini perintah Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan soleh, berlomba-lombalah fitanan di masa-masa fitnah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, fitnah itu standarnya bukan Rohingya, bukan Uighur, bukan Yaman, bukan berbagai negara, bukan Indonesia, tapi standarnya adalah wal fitanu bisyam. Standar fitnah itu adalah Syam. Syam ini di mana? Suriah, Palestina. Sejak Maret 2011, fitnah pembantaian umat Islam, peperangan di negeri Syam
sampai sekarang tidak putus-putus. Nabi mengatakan itu start kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Nah kini awak baru sekarang mendengar, baru sekarang Ustadz, apakah kami terlambat? Saya katakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lakukanlah akselerasi amal soleh, percepatlah lakukan amal soleh. Kalau Bapak Ibu mendengar, ini kan tanda besar kiamat yang pertama dukhon, bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Lalu yang kedua, paling lama 3 tahun setelah itu Dajjal. Kemudian setelah Dajjal, Nabi Isa Allah turunkan dari langit membunuh Dajjal. Baru ditutup fase keempat ini dengan Ya'juj dan Ma'juj, Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ini huru-hara semua nih Pak, mengerikan semua. Dukhon akibat hantaman meteor. Meteor itu baru terjadi apabila umat ini sudah gila-gilaan dengan musik, dan mereka sudah mencintai musik. Apabila wanita-wanita sudah menari-nari melenggak-lenggok, ya, di antara umat menjadi penyanyi-penyanyi dan penari-penari. Apabila minum-minum memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar tengah umatku di mana-mana. Ini udah lengkap semuanya, dibuat di Arab Saudi sekarang. Kalau dunia, Indonesia dari dulu, tapi Arab Saudi baru udah 3 tahun ini. Nah sementara tanda-tanda Dajjal akan keluar, tolong nanti buka di YouTube, buka judul ceramah saya, temanya adalah menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tolong dibuka itu di YouTube, nanti dengarkan ceramah saya di sana. Lihat Pak, siapa itu Dajjal, tanda-tanda Dajjal. Saya baru pulang alhamdulillah dari Palestina. Kemarin sholat Idul Adha di Baitul Maqdis Pak, di Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Saya baru melihat tanda-tanda yang diceritakan Nabi dalam hadis sahih. Saya lihat Danau Tiberias, saya lihat dari dekat bagaimana pemandangan tentang perkembangan terkini hadis akhir zaman. Saya lihat di sana Pak, dan saya diajak ke kebun kurma Baisan. Saya diberitahu oleh warga Palestina bahwa mata air Zuhar sebagai tanda Dajjal sudah lepas. Kalau mata air itu sudah kering, mata air itu sudah kering 2 tahun yang silam. Sampai sekarang tidak ada lagi air yang keluar dari mata air Zuhar. Maka saya yakin Dajjal itu sudah bebas dari ikatannya. Dajjal nanti menunggu muncul ke permukaan. Syaratnya apabila Israel sudah hilang dari peta dunia, apabila Amerika sudah dikalahkan, maka sebentar lagi insya Allah kita akan saksikan Israel akan hilang dari peta dunia. Menurut keyakinan orang Yahudi sendiri, umur Israel tidak akan lebih dari 2022. Mereka akan kalah, dan sebelum itu mereka harus mempercepat kemunculan Dajjal agar mereka memenangkan dunia. Kalau seandainya mereka kalah, disitulah Dajjal keluar, mereka sudah tidak punya pijakan lagi. Baik kaum muslimin, tanda-tanda itu seluruhnya adalah sudah terjadi saat ini. Maka tugas Bapak Ibu sekarang apa? Tugas Bapak Ibu sekarang tidak banyak Pak. Simak ada hadis akhir zaman dan lihat fakta-fakta yang ada. Lalu tugas Bapak Ibu sekarang adalah, ayolah wahai Bapak Ibu, stoplah berbuat salah. Mari kita berlomba-lomba beramal soleh. Stop amal salah, mari menuju amal soleh. Kuatkan iman, kuatkan akidah, luruskan tauhid, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Jangan sok-sokan juga lagi. Saya paling kuat, saya paling lurus, saya paling hebat, saya paling benar, saya paling kaya, saya paling pintar, saya. Sudahlah, stoplah. Yang gitu-gituan sudah tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Ini sudah ada dekat sekali. Sudah dekat sekali. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, ditambah dengan hadis dhaif berikut ini, yaitu dari start ke finish. Berapa lama masanya? Nabi sebutkan ternyata masanya. Sekalipun ini hadis yang dhaif, tetapi masih tetap dalam lingkungan perkataan Rasulullah SAW. Dan hadis dhaif memang tidak dijadikan akidah bagi kita, tidak dijadikan sebagai sumber dalil dalam urusan usuluddin, minimal dijadikan sebagai sumber informasi, dan kita hargai dan kita muliakan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Dari start ke finish, umur umatku adalah 1400 Hijriah. Di hadis yang kedua 1500 Hijriah. Maka para ulama ahli hadis mengatakan umur umat Nabi dari start ke finish adalah antara 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah. Umat Nabi sudah meninggal serentak. Sekarang sudah 1441 Hijriah. 1441 Hijriah. Hijriah itu sejak Nabi hijrah nih, hijrah dari Mekah ke Madinah. Menghitung umur umat Nabi sejak Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, bukan sejak beliau hijrah. Maka berarti setelah beliau jadi Nabi dan Rasul, beliau
tinggal dulu di Mekah selama 13 tahun sebelum hijrah. Artinya 1441 hijriah ini harus ditambahkan 13 ini, tambahkan 13. Hasilnya adalah 1454. Ini yang udah jalan ya. Seandainya paling lama 1500 saja, tinggal kurangi Pak. 1500 kurang 1454, sisanya 46 tahun lagi paling lama hitungan hijriah umat Islam tersisa hidup di muka bumi, maka serentak kita meninggal dunia. Bukan kiamat loh kok. Ini bukan kiamat, tapi habisnya umat Islam di muka bumi. Artinya ini paling lama 46 tahun. 46 tahun ini kita akan menyaksikan semua kejadian yang dahsyat ini Pak, sampai masa-masa aman. Ya Allah, sudah tak lama lagi, maka apa yang mau kita pertahankan dari sombong-sombongan kita? Enggak ada. Tidak ada yang layak kita pertahankan dari sok-sokan. Dosa stoplah, sudahlah. Mumpung kita masih ada duit, mumpung tanda tangan kita masih laku, mumpung kekuasaan dan pengaruh kita masih bisa dipakai, mumpung telunjuk kita masih sakti, ayo manfaatkan semuanya untuk agama Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan saya penutup. Bukan berarti habis saya menyampaikan ini kemudian Bapak Ibu pulang ke rumah mindsetnya menjadi salah dan keliru, melihat masa depan gelap, menatap masa depan tidak ada selera dan tidak ada lagi semangat. Ada kiamat, ada kiamat ngaji nggak leleh. Yang salah itu adalah jangan mencari harta untuk 7 turunan niat kita. Itu yang keliru. Baik Pak, yang anak SMA kelas 3 sekarang ini, pas pulang ke rumah bersebut ya paknya, Pak mau dengar ceramah dari Pak. Iya Pak dengar loh. Lah dengar tadi kan Pak kecil Ustaz ada kek kami kan. Allah Pak. Tuh Pak, tamat SMA bisa ke kuliah juang leh. Enggak Pak, ayo tuh. Kata yang bujang-bujangan, yang pengen nikah November, Desember, habis dengarkan ceramah ini, kirim surat ke calon mertua, calon istri. Kalau masih ada rezeki buat kita, kita lanjutkan nanti di surga aja ya. Sekarang kita fokus ibadah. Pak, bukan seperti itu. Bapak-bapak yang PNS atau Pak polisi, habis pulang pengajian dari sini buat surat resign, mengingat, menimbang udah dekat kiamat, memutuskan resign dari tugas saya mengatakan mundur ya. Jangan begitu ya Pak ya. Yang PNS habis dengarkan ceramah ini kesimpulannya negatif, bukan begitu, tetapi kita ambil kesimpulan seperti para sahabat ambil kesimpulan. Apa kesimpulan para sahabat? Kesimpulan para sahabat itu positif. Ya Allah, sudah dekat, dunia ini tak lama lagi, mumpung saya masih hidup, mumpung umur masih ada, saya harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nasib akhirat saya. Mumpung saya masih hidup, mumpung umur masih ada, saya harus melakukan yang terbaik untuk memperberat timbangan amal soleh saya. Saya harus menjadi manusia yang paling berarti, paling terbaik. Dan akhirnya mereka saling berlomba-lomba mengalahkan sahabat-sahabatnya yang lain untuk menjadi manusia yang paling soleh. Itu terjadi Pak. Akhirnya mereka total dalam menyembah Allah, total dalam mendampingi Rasulullah, dalam berdakwah dan berjuang, dalam bela Islam, bela agama. Masya Allah, inilah yang terjadi. Dan ini yang kita harapkan setelah Bapak mendengarkan kajian ini. Ya Pak, Bu, setelah mendengarkan kajian ini, persis seperti kata Nabi, besok sudah mau kiamat. Besok nih, udah pasti mau kiamat. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam. Apa kata Rasulullah? Tanam. Besok udah mau kiamat, masih ada 1 biji kurma yang bisa ditanam. Tanam kata Nabi. Nabi kan tahu Pak, kurma kalau hari ini ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat, tapi Nabi masih suruh tanam. Itu maksudnya apa? Sedekat apapun huru hara, bencana, musibah dan lain-lainnya itu akan terjadi, apapun yang positif hari ini bisa Bapak mulai. Walaupun hasilnya nanti 10-20 tahun yang akan datang, hari ini bisa dimulai, mulai hari ini. Karena Allah tidak tanya kepada kita hasilnya apa. Allah tak tanya itu. Allah tanya pada kita apa yang sudah kamu buat. Betul tidak? Betul Pak. Makanya 3 minggu yang lalu lahir anak saya yang ke-18. Saya katakan tadi, niat saya anak ini nanti 20-30 tahun yang akan datang kelak menjadi ulama-ulama besar. Kan itu harapan saya.
Ustaz yang menyampaikan ladake Ustaz. Biarlah. Iya ladakenya. Itu ndak urusan nambah, urusan nambah adalah buat hari ini apapun yang bisa dilakukan, walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang. Walaupun besok udah mau kiamat, hari ini masih sempat saya buat kebaikan itu, maka saya akan buat. Saya mendirikan pesantren tingkat SMA dari PAUD, TK, SD, SMP dan sekarang tingkat SMA. Yang kami terima Pak anak-anak yang sudah hafiz Al-Quran dan hafiz Al-Quran. Dan alhamdulillah mereka belum punya gedung, belum punya tempat sekolah, belum punya tempat ruang belajar dan asrama. Ini yang kami kejarkan dan sejak November sampai sekarang alhamdulillah sudah 85%, tinggal 15% lagi, 3 lantai. Caranya saya tidak pernah masukkan ke Arab proposal, masukkan ke perusahaan BUMN, ke pemerintah minta bantuan, nggak pernah Pak. Caranya sambil ceramah saya sampaikan pada kaum muslim, ayo siapa yang mau tolong kita bangun sama-sama, kita cetak para ulama di sana. Saya ngajar Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ngajar, betul-betul saya yang mengerami anak-anak bareng dengan ustaz yang lain. Jumat Sabtu Minggu saya keliling dakwah macam ini, saya keliling dakwah. Target saya 7 tahun anak-anak ini bersama kami Pak, dari tingkat tamat SD 7 tahun sampai tamat tingkat SMA setara dengan S1 dari Timur Tengah. Kan lama tuh target saya, padahal udah dekat huru hara. Ini yang saya katakan, saya tidak peduli, tetap apa yang bisa saya lakukan hari ini saya lakukan. Maka itulah yang seharusnya menjadi prinsip Bapak Ibu. Apa yang positif hari ini yang bisa kita buat, walaupun 20-30 tahun yang akan datang baru membuahkan hasil, padahal udah dekat ini huru hara, biar kita mulai lakukan sekarang. Begitu saran saya. Maka yang akan menikah setelah mendengarkan ceramah ini, yang paling bagus itu malah dipercepat pernikahannya, itu baru benar. Apa ibu sampai pulang colek bininya Pak, anawa baru 2 dia kemek ladake itu ada buat tambah capek kan begitu, itu baru benar ya. Tapi yang ingin menambah usaha dengan cara nambah lagi utang riba, stop. Yang negatif-negatif ini stop, udah dekat ini stop. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Jadi nanti pulang saling kasih semangat yang lain. Ini udah dekat waktu kita, hanya orang beriman yang amal solehnya banyak lah yang akan diselamatkan oleh Allah. Ayo kita berlomba-lomba bangunkan tahajud, saling tahajud. Ayo rumahnya jadikan rumah Quran, anak-anaknya jadikan anak-anak Quran. Semua keluarga rekatkan dan lekatkan dengan agama, udah dekat. Dan jangan ragu-ragu bela Islam, bela agama Allah, bela negara, jangan ragu-ragu. Dan jangan ragu-ragu untuk bersama dengan para alim ulama kita menuju fase kelima. Kita akan tetap eksis di barisan terdepan untuk melakukan menyongsong kemenangan Islam. Walaupun berat tantangan yang kita hadapi, maka kita akan hadapi bersama-sama. Menjelang Ramadan tinggal sisa 8 bulan lagi dari sekarang, 8 bulan lagi tersisa. Saya minta 8 bulan ini kepada Bapak Ibu semua, persiapan-persiapan akhir zaman tolong benar-benar disiapkan Pak. Tolong buka ceramah Hambo nanti di YouTube ya, judulnya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Apa judulnya? Persiapan dan amalan akhir. Amalkan itu segera. Dengarkan, pulang resiko buka. Dengarkan dengan seksama persiapan dan amalan akhir zaman. Seandainya benar ternyata Ramadan 1441 Hijriah hantaman meteor menabrak bumi ini, ada yang lupa tadi menyampaikan ya Pak, Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi, selepas sholat subuh. Bila kalian mendengar, maka larilah kalian ke rumah, tutup rumah kalian, pintu, jendela, lalu masuklah ke dalam kamar dan berselimutlah dalam selimut, sujudlah ke arah kiblat, bacalah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Yang melakukan itu dia akan selamat, yang tidak melakukan itu dia akan binasa dan celaka. Hari Jumat, pertengahan Ramadan. Silahkan lihat kalender Hijriah kita 1441 Hijriah ini. Silahkan lihat hari apa jatuhnya tanggal 15, pas hari Jumat, pas hari Jumat. Sementara tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, Al-Mahdi itu munculnya setelah hantaman meteor Pak. 3 bulan setelah hantaman meteor Imam Mahdi muncul. Nah fixnya ini benar atau tidak,
lihat tanda-tanda beredarnya bintang berekor mengelilingi bumi 3-7 hari kata Rasulullah. 3-7 hari. Tidak satupun manusia di muka bumi pasti bisa melihat di langit ada bintang berekor mengelilingi bumi. 3 hari sampai 7. Jika itu sudah terjadi maka sudah fix, itu sudah bahwa memang benar sebentar lagi meteor, dan memang benar sebentar lagi teknologi musnah, memang benar Tuhan dimulai dan Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah dan teknologi berakhir. Dan ini akan semakin dikuatkan kalau Raja Salman meninggal dunia, 3 orang putranya ini berkelahi, 3 orang calon-calon kuat ini berkelahi. Semakin kuat apabila terjadi gempa-gempa di Arab Saudi, dah 100% pasti. Itu aja tanda-tandanya Pak. Kalau indah berarti belum. Ya, tapi kalau iya, cuma saya khawatir Pak ya. Kalau saat itu Bapak lihat, oh iyo ya. Baru saat itu Bapak bersiap-siap, saya khawatir nggak sempat waktunya. Dari kini waktu tersisa hanya 8 bulan. 8 bulan inilah Bapak Ibu harus bekerja keras mempersiapkan diri dan keluarga. Dan sekali lagi, tidak ada ruginya persiapan itu. Toh yang saya suruh juga tidak ada satupun yang jelek. Saya suruh perbanyak amal. Emang rugi? Saya suruh Bapak Ibu agar segera memborong emas. Kalau ada pitihwa, borong emas, simpan emas. Emang rugi nyimpan emas? Emas akan terus naik. Kalau perlu uang bisa lagi dijual emasnya. Apa ruginya Pak? Ya. Saya nyuruh Bapak hal yang seluruhnya positif. Termasuk Pak, Bapak gali kembali sumur-sumur dari rumah kita yang sudah Bapak timbun. Karena sudah ada air keran, hidupkan kembali sumur-sumur itu. Aktifkan kembali. Saya punya alasan-alasan, tolong dengarkan nanti di persiapan dan amalan akhir zaman. Apa ruginya? Saya anjurkan Bapak agar menjauhi daerah kota. Ini kota. Jauhi daerah kota. Daerah kota itu baru dijauhi kalau chaos sudah resmi terjadi. Tanda-tanda sudah nampak chaos resmi terjadi. Kita sudah punya tempat di bukit, jauh dari laut, jauh dari kota, tinggi dari laut, jauh di gunung berapi, dan bukit itu punya sumber mata air, dan sudah ada kapling-kaplingan orang-orang beriman, orang-orang soleh yang membangun rumah-rumah mereka di sana. Itu baru ditempati ketika chaos resmi terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia. Baru Bapak pindah ke situ. Sebelum itu Bapak normal kerja di pasar, kerja di kota, menjalankan hidupnya. Sementara bangunan sudah dibangun di bukit sana, biarkan untuk lembaga tahfiz Quran dipakai dulu, mengalir pahalanya buat kita. Ya, tapi ketika chaos sudah terjadi, Bapak orang beriman kumpul di tempat itu. Orang beriman akan saling jaga, menjaga dan melindungi. Kata Nabi, dalam kondisi chaos nanti, orang karena lapar akan tega membunuh tetangganya sendiri demi sepotong roti. Dan itu akan mudah terjadi di kota-kota besar Pak. Kita nggak tahu tetangga kita ini siapa. Tapi kalau orang beriman semua, tak mungkin orang beriman sepahit apapun hidup akan membunuh tetangganya sendiri. Betul tidak? Yang pasti adalah orang beriman pasti akan melindungi sesama orang beriman. Nah ini yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Kalau Bapak Ibu ada rezeki, ada untung, ada rezeki, Bapak dengar ternyata Palestina dibebaskan, Baitul Maqdis sudah diumumkan khilafah Islamiyah, Bapak ada rezeki, berangkatlah ke sana sesuai perintah Nabi dalam hadis sahih Muslim, karena negeri teraman dan terkuat nanti adalah Palestina. Saat itu Bapak Ibu pindah ke sana. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu hijrahnya ke Mekah ke Madinah, tidak. Mekah ke Madinah itu disuruh hijrah kita saat Dajjal keluar, baru disuruh ke Mekah Madinah. Kalau sekarang jangan Pak, Mekah Madinah itu akan kacau sekacau-kacaunya, dan sangat keliru kalau ada yang hijrahnya ke Mekah ke Madinah. Dulu 2 tahun yang lalu saya masih menyuruh hijrahlah ke Mekah ke Madinah, sekarang saya tidak menyuruh lagi, dan sudah saya cabut fatwa itu. Yang sekarang saya anjurkan dalam hadis sahih Muslim, perintah Nabi adalah hijrahnya ke Palestina. Itu kalau ada duit, kalau ada rezeki ya, kalau pandai bahasa Arab. Kalau tidak menyusah orang sih senan. Sampai situ menganga-nganga sih kalau jalan. Jadi timbang-timbanglah, baca-bacalah kemampuan diri ya, kesiapan, kalau tidak di Indonesia saja. Baik kaum muslimin, itu nasihat saya. Sebelum kita berdoa, ada yang mau bertanya silakan kalau ada yang mau bertanya. Jika tidak ada, kita berdoa pada Allah. Ya silakan. Kita batasi pertanyaan tentang masalah kita aja ya. Tidak boleh masalah fikih, apalagi curhat. Tidak boleh masalah-masalah yang di luar dari tema kita. Silakan. Ya, coba kadi sampain Cina Allah. Pak sambil mereka leh. Memang benar, itu ada hadisnya. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah Cina. Tapi yang pasti itu adalah Ya'juj dan Ma'juj.
Ya'juj dan Ma'juj itu sipit matanya, pesek hidungnya, kuning putih kepucat-pucatan kulitnya, dan muka mereka seperti pantat kuali kena tempeleng. Picak dan pinyak. Kalau dikatakan ciri-ciri kita akan perang dengan Cina juga ada. Iya, kalau seandainya itu maksudnya hadis lain, bukan hadis yang itu. Hadis yang lain, nanti di sebelah timur umatku akan berperang dengan kaum musyrik, dengan kaum Hind, dan siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Dan kajian orang itu saya masuk dalam keyakinan saya, Indonesia masuk nanti. Kajian itu ada 2 kelompok umatku di akhir zaman akan masuk surga tanpa hisab. Satu yang berperang di negeri Syam sampai Nabi Isa turun, dan mereka tetap istiqomah perang di sana, dan mereka yang terbunuh syahid, mereka masuk surga tanpa hisab. Nanti di bumi sebelah timur, kata Rasulullah, mereka akan berperang dengan kelompok musyrikin, dengan kelompok Hind, maka siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka syahid, mereka masuk surga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan mereka itu adalah kita, Indonesia. Silakan pertanyaan yang lain. Ya. Pada saya ada melihat ceramah Ustaz, dan itu ketika si Dajjal dan para temannya dibunuh oleh umat Muslim, dan ketika itu tidak ada lagi yang namanya kafir. Dan saya bertanya kepada Ustaz, ketika yang nomor 7 itu umat Muslim telah meninggal, terus kita tidak akan merasakan yang namanya kiamat yang paling besar, tetapi kata Ustaz tadi yang merasakannya adalah kaum kafir. Tapi di yang nomor 4 itu kan sudah tidak ada lagi yang namanya umat kafir itu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Bagus nih, berarti menganalisa juga anak kita ini ya. Barakallahu fiik. Siapa namamu Anda? Masya Allah, suaranya bisa menggantikan saya besok nih. Ada bakat. Mau? Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, coba lihat tanda besar kiamat yang nomor 6 apa? Keluarnya binatang raksasa dalam perut bumi. Ya, binatang ini bisa berbahasa dengan bahasa manusia, apapun bahasanya. Binatang ini memiliki tangan yang banyak dan kaki yang banyak. Binatang ini ramah, keluar dari perut bumi. Ayatnya adalah surah An-Naml ayat 82. Ini Al-Quran ya, bukan dongeng. Lalu binatang ini membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dia dengan cepat menangkap manusia dengan tangan-tangan yang banyak. Lalu dia tahu ini orang beriman, ini orang kafir. Dia langsung tahu. Maka orang beriman, cincin Sulaiman diusapkan 1 kali usap, putih dan bersihlah wajah orang beriman ini. Sementara orang kafir yang ditangkapnya, di ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepala orang kafir ini, maka menghitamlah wajahnya. Ya. Setelah itu manusia ini dilepaskan kembali, dan orang-orang yang ada di muka bumi saling bertegur sapa hanya dengan melihat wajah. Hai Muslim, hai kafir. Itu akan begitu nanti panggilannya. Ya Muslim, ya kafir. Berarti ada dong orang kafir nanti. Ya kan? Tanda besar kiamat yang ke-7 yang diwafatkan ialah orang-orang yang dalam dadanya ada iman. Nah, pertanyaan yang keempat kan sudah nggak ada lagi. Yang nggak ada itu dengan terbunuhnya Dajjal, lalu Nabi Isa membunuh, dan orang-orang beriman Imam Mahdi membunuh Yahudi. Tetapi masih ada orang-orang yang memang tidak mau juga masuk Islam. Dia tanpa agama, tapi tidak mau juga ribut dengan Islam. Perang pun nggak mau mereka. Pokoknya mereka ingin damai aja. Dan kita akan lindungi mereka. Tetap ada orang kafir yang tidak percaya adanya Allah. Dan Islam nggak maksa sifatnya. Ya, tetap ada. Nah, orang-orang inilah nanti akan dikasih tanda oleh tanda besar kiamat yang ke-6. Paham? Oke. Siapa tadi? Ya. Tidak. Azab yang tidak akan bisa ditolak dengan istighfar itu yang dimaksud adalah azab tanda-tanda besar kiamat.
Ini tidak akan bisa ditolak dengan istighfar. Tetap akan terjadi. Ya, dukhan itu tetap akan terjadi walaupun masih banyak orang istighfar di muka bumi ini. Ya. Apalagi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dan memang waktu kiamat kehancuran alam semesta udah nggak ada lagi orang yang bisa istighfar. Makanya terjadilah kehancuran alam semesta. Paham ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ini mungkin setelah ini ada lagi yang terakhir satu nanti saya kasih. Ringkas ya. Waalaikumsalam. Pengikut? Iya, hadisnya sahih. Ya. Iya benar, hadisnya sahih. Ya, tapi bukan hanya mereka satu-satunya, cuman termasuk di antara pengikut setia Imam Mahdi. Dari Indonesia ini juga akan ada, dari Indonesia ini juga akan ada. Antum harus ketahui, dari seluruh dunia nanti orang akan berbaiat berbondong-bondong, orang berimannya menuju Imam Al-Mahdi. Salah satu di antara kelompok dan jamaah di zaman ini yang cukup fokus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Imam Mahdi adalah salah satunya jamaah tabligh. Mereka mempersiapkan diri betul untuk menyongsong itu. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Salam. Kenapa? Pintu taubat sudah ditutup selama-lamanya. Ya. Kemudian Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisannya, yang tinggal hanya lembaran-lembaran kertas putih, kata Rasulullah. Semua tulisan Al-Quran yang ada di atas lembaran itu di malam yang panjangnya naik ke langit. Bahkan yang hafal Al-Quran di muka bumi pun Allah angkat Al-Quran itu. Bahkan yang hafal Al-Fatihah aja, Al-Fatihah itu pun diangkat. Sehingga besok paginya tidak ada satupun yang bisa baca Al-Quran di muka bumi ini. Itu yang terjadi ya. Nah, barulah binatang raksasa itu keluar, kasih tanda. Orang yang ingin tobat sudah ditutup pintu tobat. Orang yang ingin menyatakan syahadat mau masuk Islam sudah terlambat, Allah sudah tidak terima lagi. Gitu. Itu keadaan manusia saat itu. Baik. Siapa tadi yang terakhir? Yang di belakang tadi. Mana orangnya? Ya. Waalaikumsalam. Apa ulang balik? Tidak. Rasulullah mengatakan dia setelah lepas dari belenggu dan ikatannya, dia masih bersembunyi dulu, masih bersembunyi, dan kaki tangannya yang terus bergerak di muka bumi. Kaki tangan Dajjal itu adalah Illuminati, Freemasonry. Ini kaki tangan Dajjal dengan payung raksasa pergerakan mereka, the New World Order. Jadi seluruh mereka adalah penyembah Dajjal. Ya, Dajjal itu nggak keluyuran kerjanya, nggak kayak kita keluyuran, cari makan malam, cari sarapan. Dajjal itu enggak keren Dajjal kalau keluyuran. Ya, tapi Dajjal didatangi. Ya, tapi nanti setelah dia muncul, barulah Dajjal mengelilingi seluruh dunia, menaklukkan dunia. 2/3 manusia nanti menyembah Dajjal. 2/3 manusia menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi penyembah Dajjal dari kalangan umatku, kata Nabi, adalah wanita. Wanita. Ibu wanita, Bu. Tapi mudah-mudahan bukan ibu orangnya, Bu. Amin. Kenapa? Ibu masih mau ngaji, ibu masih mau mentaati perintah Allah, dan ibu takut dengan dosa, ya Bu ya. Orang-orang macam ibu nanti kita doakan semoga ibu termasuk yang Allah selamatkan nanti dari Dajjal. Amin. Tapi ibu-ibu yang nggak mau ngaji, ibu-ibu yang malas mengerjakan perintah Allah, ibu-ibu yang hobi melakukan dosa padahal dia tahu itu adalah dosa, ibu-ibu yang masih pelawan ke laki padahal lakinya elok, maka ibu-ibu macam ini Dajjal keluar, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah. Baik, cukup sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Motivasi terbesar saya adalah karena waktu kita tak lama, mari kita saling berlomba-lomba menjadi manusia terbaik untuk menyelamatkan diri kita di akhir zaman ini. Tabungan terbaik kita adalah iman dan amal soleh. Harta yang ada jangan sampai menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan harta yang ada membuat kita tambah dekat dengan Allah.
Yang punya duit saya sarankan bertahap, berangsur-angsur, tapi pasti belanjakanlah kepada emas dan simpanlah baik-baik. Simpanlah baik-baik. Itu kalau seandainya ada. Kalau nggak ada, maka luas jual selero itu. Kita hanya bisa berdoa dan berdoa dan berdoa. Mari kita membaca. Oh sebentar. Ini di luar. Ini adalah produksi Uzma, produksi saya untuk menolong umat Nabi Muhammad yang dalam kesulitan. Apa kesulitannya? Jika madu, ini madu murni yang sudah saya ruqyah, maka siapapun yang mengkonsumsinya, Allah menjamin dalam Al-Quran, siapapun yang minum madu yang benar, maka dia pasti akan Allah sembuhkan. Ditambah madu ini sudah disatukan dengan ayat-ayat Allah yang saya ruqyah. Maka insya Allah siapapun yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Tapi cara minumnya harus minum yang benar. Tolong jangan cara minumnya minum kita selama ini. Kalau minum kita selama ini, ambil madu, ambil gelas, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, campur air segala, dikocok, minum. Itu ingin cegah, maka cegah. Bukan begitu selama ini cara minum kita. Keliru. Cara minum Rasulullah SAW dan para sahabat adalah minumlah madu. Yuwana madu diminum. Capek hatinya Ustaz. Mau cepat sembuh enggak? Kalau mau cepat sembuh, madu ini menurut hadis-hadis sahih dari Rasulullah, makin banyak diminum, makin cepat bekerjanya, makin cepat khasiatnya. Itu cara minum madu, Pak. Ambo sabutu gua setengah kilo gua, insyaallah 2 kali minum putih gua. Lampai balik tahun tuh, Pak. Lampai balik tahun. Jangan Bapak katakan saya hanya teori. Bahkan mungkin ada yang sampai masuk ke videonya atau ke media sosialnya, 1 kelas ini Pak habis sama saya, Pak. Saya minum habis apa nih, Pak? Bayi kira Pak. Ya begitu cara minum yang benar, maka insya Allah semua penyakit Bapak akan Allah sembuhkan ya Bu ya. Dan ini adalah madu, 3 madu yang saya kombinasikan. Madu multiflora asli, madu lengkeng, dan madu alandu. Ini ketiga-tiganya kami kombinasikan agar bisa menghasilkan cita rasa yang istimewa dan spesial. Dan yang paling spesial ini diruqyah dengan amalan-amalan khusus yang dicontohkan Rasulullah dengan ayat-ayat pilihan. Semoga bermanfaat bagi umat. Keuntungannya 60% adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. 60% untuk agama Allah, 30% untuk memutar balik modalnya, 10% ini yang saya jadikan untuk tim dan biaya personal lapangan. Sementara yang ini adalah kesturi. Idola dan kesukaan Rasulullah ini adalah kesturi. Kesturi ini barangnya sulit didapat, memang kualitasnya tinggi dan mahal. Kesturi asli yang juga sudah saya ruqyah. Ini berguna bagi yang mengalami gangguan jin, gangguan syaitan. Kata Rasulullah, syaitan itu masuk di tubuh kamu dalam aliran darah. Inna syaitan yajri fi ibni adam majrad dam. Maka siapapun di antara kita dan keluarga kita mengalami gangguan dari syaitan, tinggal oleskan, buka nanti kesturinya seperti ini. Buka nanti kesturinya, lalu oleskan di ubun-ubun. Oleskan di ubun-ubun kita. Ini umum mugis, Pak. 100 induk penyakit letaknya di sini. Dan ini yang dibekam. Kemudian di bawah telinga. Di bawah telinga. Setelah itu di urat nadi. Urat nadi. Kemudian di kedua ketiak kita. Oleskan di kedua ketiak. Dan di lubang pusar. Lubang pusar. Tancapkan ke lubang pusar itu. Putas kita. Bacakan bismillah Allahu Akbar. Kata Rasulullah, lumbung dari seluruh penyakit itu adalah perut. Dan setan banyak bersarang di situ. Letakkan situ. Bagi yang mengalami gangguan tak normal di matanya, baca WhatsApp agak berjam-jam sanggup, baca koran berlembar-lembar talok, tapi baca Quran 5 baris lah lalu. Banyak itu, Pak. Sedang dengarkan khutbah Jumat pasti tidur. Qad qamati shalah, qad qamat pada jagonya. Ini banyak sekali orang yang Pak, maka oleskanlah letakkan di sini, oleskan di bawah alisnya. Jangan dekat-dekat sini ya, jangan pedih ke mata. Di sini, Pak, di sini. Dan siapa yang telinganya mendengarkan bisikan-bisikan jahat, mengajak yang jahat, atau mengajak agar Allah dimaksiati, Allah didurhakai dengan kata-kata kotor kepada Allah, berarti ada setan. Ini surah bisa mendengarnya, Pak. Orang lain tak bisa dengar, berarti
ada kejahatan gaib di sekitar telinganya, tinggal letakkan itu tadi parfum ini, buka ya, lalu masukkan ke dalam. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu setelah itu berdoalah, ya Allah, bila di tubuh hamba memang ada penjahat gaib yang menyebabkan hamba seperti ini, maka mohon hamba kepadamu ya Rabb, berkat kesturi kesukaan Rasulullah ini yang telah diruqyah, enyahkan mereka dari tubuh hamba ya Allah selama-lamanya. Mintakan Pak, bagi yang rumahnya mengalami gangguan penampakan di kantornya, di mobilnya, di kebunnya, di mana, tinggal dibuka, teteskan ke dalam air yang sudah diember, lalu diaduk Pak, kemudian bentaklah 1 kali bentakan. Hai musuh Allah, kalian yang ada di ruangan ini, keluar. Maka ambil air itu, percikan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Begitu caranya Bapak Ibu ya. Masuk asar. Alhamdulillah selesai. Dan saya minta 5 menit kita berdoa bersama-sama ya. Habis itu baru kita nikmati sholat. Kedua-duanya ini 60%-nya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan ada di luar sana sudah tersedia. Baik, mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'u qarib mujibu da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb kami, lindungilah kami seluruhnya di akhir zaman ini ya Allah, dari beratnya ujian yang akan Engkau datangkan, beratnya bencana yang akan Engkau timpakan, dahsyatnya petaka, musibah, huru-hara, kekacauan, kelaparan, kepanasan, kemarau ekstrim, dan kehancuran ekonomi dunia, serta fitnah Masih Dajjal. Ya Allah, hanya hamba-hambamu yang kuat iman dan yang banyak amal soleh lah yang akan Engkau jaga dan Engkau selamatkan. Maka ya Allah, kami mengaku di depanmu pada hari ini, kami telah letakkan dalam keadaan menengadah kedua telapak tangan kami kepadamu ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang sangat minim amal soleh, hambamu yang masih lemah iman, hambamu yang banyak dosa dan maksiat. Ya Allah, kami tidak ingin termasuk di antara yang hanyut dalam petaka dan musibah bencana huru-hara akhir zaman, lalu kami sesat dan murtad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu termasuk di antara hambamu yang berguguran ya Allah di akhir zaman, hamba-hamba yang tak selamat ya Allah, kami berlindung kepadamu. Ya Allah, jadikanlah iman di dada kami Engkau berikan kekuatan melebihi daripada kekuatan iman kami sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah ketakwaan kami melebihi daripada ketakwaan kami sebelumnya. Tambahkanlah hidayah ke dalam hidup kami ya Allah, dan istiqomahkan kami menelusuri dan meniti siratal mustaqim di kehidupan ini ya Allah. Ya Rabb kami, jadikan kami ini hamba-hambamu yang hobi dengan kesolehan, mencintai ketaatan, dan jadikan kami hamba-hambamu yang benci dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, jadikanlah kami benci dan jijik dari tempat-tempat maksiat. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah kami sibuk melihat kesalahan dan kelemahan diri kami ya Allah, daripada menyibukkan diri melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tawadhu, hamba-hambamu yang tawadhu, hamba-hambamu yang tawadhu. Ya Allah, amal kami yang belum seberapa, terimalah di sisimu ya Allah, dan banyak kekeliruan kami dalam beramal, ampunilah ya Allah. Tolonglah wahai Rabb kami, dosa-dosa kami yang kami buat tak sengaja atau kami lakukan dalam keadaan kami jahil, Engkau ampuni seluruhnya ya Allah. Ya Rabb kami,
kami meminta dan memohon kepadamu, satukanlah barisan Islam dan kaum muslimin ya Allah di Indonesia ini dan di seluruh dunia. Ya Allah, bebaskan dan selamatkanlah Indonesia kami yang tercinta ya Allah dari segala keburukan, petaka dan apapun ya Allah upaya-upaya untuk memecah belah NKRI kami ya Allah. Wahai Rabb kami, siapapun yang memimpin kami saat ini dan ke depan akan memimpin kami, sementara mereka adil dalam memimpin, mereka sayang kepada kami, mereka memuliakan ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, habib-habib kami, da'i-da'i dan ustaz-ustaz kami ya Allah, dan mereka benar-benar amanah menjaga Republik Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI ini. Siapapun mereka yang memimpin kami ya Allah, tolong seluruhnya aminkan dengan serius ya Allah. Kuatkan kekuasaan mereka ya Allah, berkahi hidup dan keluarga besar mereka ya Allah, dan selamatkan mereka pada hari kiamat nanti ya Allah. Letakkan mereka di tempat yang tertinggi dan mulia dalam surgamu ya Allah. Akan tetapi wahai Rabb yang maha mendengar, siapapun yang memimpin kami saat ini dan ke depan memimpin kami, sementara mereka tidak adil sama sekali, sementara mereka benci kepada kami ya Allah, dan mereka zalim kepada kiai-kiai kami, habib-habib kami, ulama-ulama kami, dan kepada umat ini ya Allah, siapapun mereka, dan mereka khianat kepada Republik Indonesia, mereka punya tujuan busuk memecah belah NKRI, siapapun mereka ya Allah, tolong aminkan seluruhnya ya Allah. Sebagaimana engkau azab Fir'aun dan bala tentaranya, azab mereka ya Allah. Sebagaimana engkau azab Namruz dengan segala kekuasaannya, azab mereka ya Allah. Sebagaimana engkau tenggelamkan Qarun dengan seluruh kesombongannya, tenggelamkan mereka ya Allah. Izinkan mata kepala kami ini menyaksikan kejadiannya ya Allah, dan berilah kami ganti pemimpin yang soleh, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang taat, pemimpin yang kuat, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut kepada engkau dan sayang kepada kami, pemimpin yang akan melindungi kami ya Allah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengabulkan doa-doa kami. Kabulkanlah ya Rabbal Alamin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina. Datangkanlah hamba-hambamu yang terkuat dan terbaik ya Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis ya Rabbal Alamin. Dan izinkan kami termasuk hamba-hambamu yang engkau lapangkan rezeki bisa menjadi penduduk Palestina nanti ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, lindungi kami dari su'ul khatimah, dan berilah kami rezeki syahid di akhir hayat kami ya Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin wa sallallahu ala rasulika nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, semoga Allah pertemukan kembali kita. Jika tidak bisa di dunia, mudah-mudahan di depan pintu surga Allah, Allah pertemukan kembali kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari baca surat Wal Asri Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah gugurkan seluruh dosa kecil kita sebelum ini. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.